Salam semua, selamat sore anak-anak ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bertemu kembali ya dalam ibadah online kita kelas 1 sampai kelas 3 SD Metodis 5. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Bapak yang baik di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami kembali lagi dapat bersama-sama seluruh anak-anak sekolah SD Metodis 5 kelas 1 sampai kelas 3. Kami mau memuji Tuhan, beribadah, bahkan kami juga mau bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, mari kita bersukacita. Kita mau nyatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik anak-anak ibu sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti kita dengarkan adalah kisah tentang Lot, yaitu dengan tema jangan salah memilih. Namun pada saat ini sebelum kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Dengar Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
tolong anakmu. Baik, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18, kemudian Kejadian pasal 19. Ibu kasih tema jangan salah memilih, yaitu menceritakan tentang kisah Lot, ya, bagaimana dia memilih tempat yang begitu indah dan baik untuk dia diami, dan Bapak Abraham sebagai pamannya membiarkan dia memilih tempat yang baik, tetapi ternyata tempat itu adalah di mana para penduduknya begitu jahat dan sangat dibenci oleh Tuhan karena perbuatan dosa mereka yang sangat keji di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak ibu, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita sama-sama membacanya ya. 2, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu ayat lagi dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dunia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ceritanya adalah bahwa Abraham dan Lot tadinya mereka berdiam atau tinggal di satu daerah yang sama. Tetapi oleh karena mereka semakin kaya, domba-domba mereka semakin banyak, ya berkembang biak, Tuhan sangat memberkati mereka. Lalu kemudian tempat itu sudah terlalu sempit bagi mereka. Karena gembala Abraham dan gembala Lot, mereka bekerja menggembalakan dombanya di tempat yang sama. Sehingga domba yang sudah begitu banyak tidak mendapat lagi rumput yang cukup untuk dikonsumsi. Demikian juga dengan air. Akhirnya gembala Lot dan gembala Abraham seringkali harus bertikai, mereka berantem, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Akhirnya Abraham melihat keadaan ini, dia sedih dan dia berhikmat dan minta pertolongan Tuhan. Dan Abraham pun memanggil Lot untuk naik ke atas bukit. Dan Abraham menunjukkan tempat yang begitu luas, begitu subur, begitu indah, penuh dengan padang rumput yang subur dan juga aliran air yang begitu jernih. Abraham menyuruh, mana yang akan kamu pilih? Sekarang pilihlah Lot. Kalau kamu pilih di sebelah kanan, saya akan pilih di sebelah kiri. Kamu pilih di sebelah sana, saya akan pilih di seberangnya. Nah, anak-anak ibu, Lot memilih tempat yang begitu subur. Dia melihat, wah, domba-dombanya akan sehat, gemuk-gemuk jika tinggal di daerah itu. Bapak Abraham, dia mengizinkan. Dia berpikir, ya gak apa-apalah, ponakanku mendapat tempat yang lebih baik. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan tempat yang lebih baik. Bapak Abraham kemudian memutuskan, oke, baiklah Lot, sekarang kamu memilih tempat yang baik bagi kamu. Sekarang silakanlah kamu pergi ke sana dan tinggallah di sana. Lalu Bapak Abraham pun pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Bapak Abraham didatangi oleh 3 orang tamu dari sorga. Mereka adalah malaikat Tuhan. Mereka datang kepada Abraham dan ingin menyatakan bahwa kota Sodom dan Gomora di mana Lot tinggal bersama dengan keluarganya adalah kota yang sangat bejat. Penduduknya melakukan kejahatan. Mereka tidak takut kepada Tuhan, mereka melakukan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan ketika tamu Abraham ini
menyatakan bahwa Tuhan akan membakar hangus kota Sodom dan Gomora. Kemudian Bapak Abraham mulai sedih karena dia mengingat bahwa ponakannya Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Wah, bagaimana ya ini ponakanku Lot dan juga istri dan anak-anaknya tinggal di Sodom dan Gomora. Wah, saya akan memberitahu kepada dia. Tapi waktu itu malaikat Tuhan datang ke kota Sodom dan Gomora, ingin langsung memberitahu kepada Lot. Dan sampailah mereka di rumah Lot. Ketika malaikat Tuhan itu tiba di rumah Lot, penduduk kota itu malah ingin membunuh tamu itu, ingin membunuh para malaikat itu. Dan Lot pun marah. Dan malaikat Tuhan mengatakan kepada Lot, "Ayo Lot, cepat larilah, tinggalkanlah kota ini, karena kota ini akan di bumi hanguskan. Api Tuhan akan turun dari sorga membakar habis kota Sodom dan Gomora ini." Lot kemudian mempersiapkan diri. Dia katakan, malaikat katakan, "Ketika kamu berlari meninggalkan Sodom dan Gomora, taatlah dan jangan melihat ke belakang, jangan melihat harta, berlarilah cepatlah." Dan apa yang terjadi? Lot membawa kedua anaknya, Lot membawa istrinya, mereka berlari dan berlari. "Ayo cepat Lot, lari." Tetapi apa yang terjadi anak-anak ibu? Istri Lot tidak taat. Istrinya menoleh ke belakang dan dia melihat, wah, kota Sodom sudah terbakar hangus. Dia merasa sayang karena harta bendanya yang melimpah tinggal di kota Sodom. Dan apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam karena istri Lot tidak taat. Nah, anak-anak ibu, kota Sodom dan Gomora hangus terbakar oleh api Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada Lot? Lot tidak taat. Dia tergiur, dia memilih tempat yang begitu baik dan indah. Dia memikirkan harta dan dia hidup bersama dengan orang-orang yang jahat di kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya dia menderita karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia memilih untuk tinggal bersama orang berdosa. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang pertama adalah jangan salah memilih. Memilih siapa? Yang pertama, jangan salah memilih teman. Ya, jangan tergiur dengan keadaan teman yang bisa membawa kita hancur. Pilihlah teman yang membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kalau ada teman yang mengajari kita berbuat jahat, jangan mau berteman dengan dia. Kedua, pilihlah teman yang membuat kamu makin cinta sama Tuhan, ya. Memilih teman jangan sembarangan, tetapi pilihlah yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 tadi mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kebiasaan kita yang baik akan berubah menjadi tidak baik. Nah, anak ibu yang kedua adalah jangan salah memilih juru selamat. Hanya Yesus juru selamat dan menjadi sumber berkat bagi kita. Pilihlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu yang bisa menyelamatkan kamu dari dunia yang menuju kepada kebinasaan ini. Baik anak-anak ibu, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar pedoman bagi kita untuk kita tidak salah memilih Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, dan juga tidak salah memilih teman. Pilihlah teman yang membawa kita cinta kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Lot meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Lot dan kedua anaknya selamat. Tetapi istrinya yang tidak taat menjadi tiang garam. Lot telah salah memilih. Akhirnya dia menderita. Dia kehilangan semua hartanya. Dia kehilangan istrinya. Itulah anak-anak ibu. Kalau kita salah memilih,
kita akan salah di dalam menjalani hidup ini. Baik, Ibu mau mengajak kamu semua menyanyikan lagu Larilah, Cepatlah, Lot dan Keluarga. Api Tuhan datang, Sodom dan Gomora. Janganlah menoleh melihat istri Lot jadi tiang. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi pelanggaran. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi pelanggaran. Anak-anakku sekalian, jangan salah memilih. Lot salah memilih sehingga dia kehilangan semuanya. Istrinya menjadi tiang garam karena tidak taat pada perintah Tuhan. Kita nyanyikan lagunya sekali lagi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi pelanggaran. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi pelanggaran. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi pelanggaran. Baik, istri Lot lupa pada perintah Tuhan, tidak taat, dan akhirnya menjadi tiang garam. Mari kita senantiasa taat kepada Tuhan dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik anak-anak ibu sekalian, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal, di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian dari mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan Bapa, terima kasih.